Bayar sekarang, jangan bikin malu di depan tamu. Teriak mertuaku di tengah acara akikah, tangannya mendorong bahuku sampai aku terseret ke tengah ruangan. Sendok berhenti berdenting, kepala-kepala langsung menoleh. Bisik-bisik pecah di antara puluhan tamu yang menatapku seperti tontonan. Aku berdiri di bawah lampu ruang tamu itu. Napasku tertahan. Suamiku justru diam di samping wanita lain sambil menatapku dingin. Tidak ada yang membela, tidak ada yang bergerak. Hanya tatapan dan tekanan yang makin menekan dadaku. Dan di detik itu aku sadar, kalau aku diam, aku benar-benar akan dihancurkan di depan semua orang. Atau justru mereka yang akan jatuh sekarang? Namaku Rina. Di acara akikah anak dari suamiku sendiri, aku berdiri di antara puluhan tamu sebagai orang yang paling tidak diinginkan di ruangan itu. Iya, anak itu bukan anakku, dan semua orang di sini tahu. Terlihat dari cara mereka menatapku cepat lalu berpaling. Dari bisik-bisik yang sengaja dipelankan, tapi tetap terdengar di sela suara doa dan obrolan. Aku datang karena namaku masih tercatat sebagai istrinya. Tapi sejak melangkah masuk ke rumah ini, aku tidak pernah benar-benar dianggap ada. Seorang tante melewatiku sambil berbisik ke temannya, cukup dekat untuk kudengar. Masih berani datang ya? Aku berhenti sepersekian detik. Tanganku yang menggenggam tas sedikit menegang, lalu aku lanjut berjalan seolah tidak mendengar. Di depan, kursi-kursi tamu tersusun rapi, tapi tidak ada satupun yang disiapkan untukku. Aku berdiri di samping meja minuman, mencoba mencari posisi yang tidak terlalu terlihat, tapi justru itu membuatku makin terlihat. "Rina, tolong ambilkan air." Suara ibu mertuaku terdengar lantang, tanpa menoleh. Beberapa kepala langsung menoleh ke arahku. Ada yang pura-pura sibuk, ada yang menatap terang-terangan. Aku mengangguk kecil, meski dia bahkan tidak melihatku. Saat aku menyerahkan gelas, tanganku sedikit bergetar. Bukan karena berat, tapi karena cara dia mengambilnya. Tanpa menyentuh tanganku, tanpa menatap, seolah aku bukan siapa-siapa. Dan di saat yang sama, mataku menangkap pemandangan di depan. Suamiku berdiri di samping wanita itu. Tangannya melingkar di bahu wanita itu dengan santai, bahkan sesekali tersenyum ke arah tamu yang menyalami mereka berdua. Beberapa orang menyalami mereka seperti pasangan sah. Aku diam. Dadaku kerasa sesak, tapi aku tidak bergerak. Tidak mendekat, tidak juga pergi. Karena aku masih mencoba bertahan di tempat yang jelas-jelas sedang menolakku. "Jangan baper ya, ini cuma acara keluarga." Suara suamiku tadi pagi kembali terngiang di kepalaku. Aku menelan nafas pelan. Di sekelilingku suara tawa kecil mulai terdengar. Bukan keras, tapi cukup untuk membuatku sadar aku sedang jadi bahan tontonan. Dan entah kenapa, tidak ada satupun yang merasa itu salah. Kalau kamu pernah berdiri di posisi seperti ini, kamu pasti tahu rasanya. Dan kalau belum, mungkin kamu perlu dengar sampai akhir. Jangan lupa subscribe. Acara akikah itu penuh. Kursi berjejer rapat, suara doa bercampur dengan obrolan ringan, dan aroma masakan menyebar sampai ke pintu depan. Aku berdiri di sisi ruangan. Tidak ada yang benar-benar mengajakku duduk. Beberapa tamu melirik sekilas, lalu berbisik ke orang di sampingnya. Ada yang pura-pura tidak melihatku, ada juga yang sengaja menatap lama, seolah sedang memastikan sesuatu. "Rina, tolong ambilkan air." Suara ibu mertuaku terdengar jelas, lebih keras dari percakapan di sekitarnya. Kepala-kepala langsung menoleh lagi ke arahku. Aku mengangguk kecil meski dia bahkan tidak melihatku saat berkata. Langkahku pelan menuju meja minuman. Tanganku mengambil gelas satu persatu, mencoba menjaga agar tidak berbunyi. Tapi tetap saja, suara kaca beradu kecil terdengar di ruangan yang tiba-tiba terasa lebih sunyi. Saat aku kembali dan menyerahkan gelas, dia mengambilnya tanpa menatap wajahku. Seperti aku hanya bagian dari pelayanan. Aku menarik nafas pendek. Belum sempat aku mundur, mataku menangkap sesuatu di depan. Wanita itu duduk di kursi utama. Posisinya sedikit lebih tinggi dari yang lain. Suamiku berdiri di sampingnya. Tangannya santai menyentuh pundaknya, sesekali menunduk bicara pelan. Dan mereka tertawa kecil. Beberapa tamu ikut tersenyum. Seorang pria tua bahkan menepuk bahu suamiku sambil berkata, "Selamat ya, akhirnya lengkap juga keluarganya." Aku membeku.
tanganku yang masih memegang nampan sedikit menegang. Suara di ruangan seperti menjauh sesaat. Hanya kalimat itu yang terus terngiang. Lengkap. Aku berdiri beberapa langkah dari mereka, tapi terasa seperti tidak ada di sana. Yang sah yang mana sih sebenarnya? Bisik seorang wanita cukup pelan tapi tetap terdengar jelas. Tawa kecil menyusul. Aku menunduk sedikit. Bukan karena tidak kuat menatap, tapi karena aku tahu kalau aku bereaksi sekarang, mereka akan semakin menikmati itu. Aku mencoba melangkah mundur, tapi kakiku terasa berat. Air di salah satu gelas sedikit bergoyang, lalu tumpah ke lantai membentuk lingkaran kecil di bawah kakiku. Hati-hati dong, itu mahal, bentak mertuaku langsung. Suara itu memotong semua percakapan. Beberapa tamu berhenti makan. Sendok tertahan di udara. Semua mata kembali ke arahku. Aku diam. Tidak menjawab. Tidak membela diri. Hanya berdiri di tengah tatapan mereka yang semakin tajam. Seolah satu kesalahan kecil itu cukup untuk menguatkan semua penilaian mereka tentangku. Dan di detik itu, aku mulai sadar. Ini bukan lagi sekadar acara. Ini panggung. Dan aku sedang dijadikan pusat penghinaan di depan semua orang. Aku mulai merasa ada yang tidak masuk akal. Bukan cuma cara mereka memperlakukanku, tapi tempat aku berdiri sekarang. Mataku perlahan menyapu ruangan. Dinding putih dengan tekstur halus itu, aku yang pilih. Lampu gantung besar di tengah ruangan, aku yang pesan langsung dari katalog. Bahkan tirai panjang di sisi jendela, aku yang ukur sendiri waktu pertama kali datang ke sini. Tapi hari ini, aku berdiri seperti orang asing. Seorang tamu di sampingku berbisik pelan ke temannya. Rumahnya bagus ya, kelihatan mahal banget. Temannya mengangguk. Iya, katanya hasil kerja keras Pak Haji. Aku diam. Tanganku perlahan mengepal di samping tubuh. Suara itu terdengar biasa. Tapi entah kenapa terasa menekan. Aku menelan nafas. Di depan, suamiku masih berdiri di samping wanita itu. Sesekali dia menerima ucapan selamat, menyalami tamu, tersenyum seolah semua ini miliknya. Aku memperhatikan cara dia berdiri. Tegak, percaya diri, seperti seseorang yang merasa punya kendali penuh atas semuanya di ruangan ini. Rina, sini. Suaranya memanggil, datar, tanpa melihat ke arahku. Aku melangkah mendekat, pelan. Beberapa tamu langsung memperhatikan. Obrolan kecil meredah. Aku berdiri di sampingnya, sedikit di belakang. Posisi yang tidak perlu dijelaskan lagi artinya. Dia tetap menghadap tamu, tidak menatapku. Kamu yang urus pembayaran catering ya, jangan bikin malu. Kalimat itu keluar santai, seolah hanya membicarakan hal biasa. Tapi efeknya langsung terasa. Beberapa tamu saling pandang. Ada yang mengangkat alis, ada yang menahan senyum. Loh, bukannya itu tanggung jawab kamu sebagai tuan rumah? Tanya seorang pria dari barisan depan. Suamiku tersenyum kecil, masih santai. Iya dong, tapi dia kan cuma numpang di sini. Sunyi sepersekian detik. Lalu tawa kecil mulai muncul. Tidak serentak, tapi cukup untuk menyebar. Seperti sinyal. Aku berdiri diam. Kata numpang itu seperti ditekan langsung ke dadaku. Aku tidak langsung bereaksi. Hanya menarik nafas, pelan. Satu langkah mundur. Tapi langkah itu justru membuatku semakin terlihat, sendirian di tengah sorotan. Aku melirik ke arah mertuaku. Dia berdiri tidak jauh, memegang sebuah map coklat. Tatapannya tajam, seolah menunggu sesuatu. Tanganku sedikit bergerak. Map itu, aku kenal. Jantungku berdetak lebih cepat. Suara di ruangan tiba-tiba terasa lebih pelan, seolah semua bergerak melambat. Dan untuk pertama kalinya, sejak aku datang ke sini, aku tidak hanya merasa dipermalukan. Aku mulai sadar, ada sesuatu yang sedang mereka siapkan untuk menjatuhkanku di depan semua orang. Ini semua tagihan. Totalnya 180 juta. Bayar sekarang. Suara mertuaku memotong ruangan tanpa jeda. Map coklat itu dilempar ke meja depan. Suara kertasnya membentur permukaan kayu terdengar jelas. Cukup keras untuk membuat beberapa tamu langsung berhenti makan.
Aku menatap map itu. Angkanya terlihat rapi, detail, tidak ada yang salah. Dan justru itu yang membuat dadaku semakin sesak. Cepet dong, jangan bikin malu di depan tamu. Lanjutnya, kali ini lebih tajam. Beberapa kepala mulai mendekat sedikit, mencoba melihat isi dokumen. Bisik-bisik mulai muncul lagi. Besar juga ya. Dia yang bayar semua. Aku masih diam. Tanganku perlahan menyentuh bibir meja. Jari-jariku dingin. Suamiku tidak bergerak. Tidak membela, tidak juga menghentikan. Dia hanya berdiri di sana, memperhatikan. Seolah memang bagian dari rencana. Gimana? Atau memang dari awal cuma numpang? Suara mertuaku lagi. Tawa kecil terdengar dari sisi kanan ruangan. Tidak banyak, tapi cukup untuk menusuk. Aku menarik nafas pelan, panjang. Dan untuk sesaat aku tidak mengangkat kepala. Satu tamu berdiri dari kursinya. Bu, mungkin bisa dibicarakan nanti. Ini kan acara. Diam, potong mertuaku cepat, tanpa menoleh. Suasana langsung berubah. Sendok yang tadi masih bergerak, sekarang berhenti. Tidak ada yang benar-benar berani bicara lagi. Aku mengangkat kepala pelan, menatap ke depan. Satu persatu wajah di ruangan itu. Ada yang menghindar, ada yang menatap penasaran. Ada yang menunggu, seolah ingin melihat sampai sejauh mana aku akan dipermalukan. Tanganku bergerak pelan. Bukan mengambil uang, tapi menyentuh tas di sampingku. Aku tahu angka itu. Aku tahu asalnya. Dan aku juga tahu, mereka pikir aku tidak punya pilihan. Senyum kecil muncul di bibirku. Tipis. Hampir tidak terlihat. Dan justru itu yang membuat beberapa orang di depan mulai saling pandang. Karena di tengah tekanan seperti ini, aku tidak runtuh. Aku diam sejenak. Ruangan ikut diam. Lalu aku berkata pelan. Aku bayar. Seketika suasana sedikit mencair. Beberapa tamu mengangguk kecil, seolah lega. Suamiku menyetujui. Mertuaku menarik nafas puas. Tapi tanganku belum bergerak. Belum mengeluarkan uang. Dan entah kenapa dalam 1 detik itu, udara di ruangan kembali terasa berat. Karena mereka belum tahu, aku tidak sedang menyerah. Aku bayar, kataku pelan. Suara itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat beberapa tamu di barisan depan saling pandang, lalu mengangguk kecil seolah situasi sudah selesai. Sendok mulai bergerak lagi. Nafas ruangan sempat terasa longgar. Suamiku tersenyum tipis. Bahunya sedikit turun, seperti orang yang baru saja memastikan sesuatu berjalan sesuai rencana. Nah, dari tadi bilang begitu kan selesai, katanya ringan. Masih tidak benar-benar menatapku. Mertuaku juga terlihat lega. Tangannya yang tadi kaku sekarang sedikit turun dari meja. Tapi aku belum bergerak. Tanganku masih di atas tas. Diam. Dan justru diam itu membuat beberapa orang mulai kembali memperhatikan. Aku membuka tasku perlahan. Resletingnya terdengar jelas di ruangan yang mulai kembali tenang. Suara kecil, tapi cukup untuk menarik perhatian lagi. Beberapa kepala kembali menoleh. Mereka menunggu. Uang. Itu yang mereka pikir akan aku keluarkan. Tanganku masuk ke dalam tas. Lalu keluar, bukan dengan uang. Sebuah map. Lebih tebal. Lebih rapi. Aku letakkan di atas meja. Tepat di samping map tagihan tadi. Suara kertasnya bersentuhan pelan, tapi cukup untuk membuat suasana yang tadi mulai cair, kembali menegang. "Apalagi itu?" tanya mertuaku. Alisnya langsung berkerut. Aku tidak langsung menjawab. Tanganku membalik halaman pertama. Lalu berhenti. Aku mengangkat wajah, menatap lurus ke depan. Semua mata kembali ke arahku. Dan untuk pertama kalinya sejak aku masuk ke rumah ini, aku tidak lagi terlihat seperti orang yang ditekan.
Aku terlihat siap. Ini dulu yang kita bahas, kataku pelan. Ruangan langsung hening. Benar-benar hening. Karena semua orang mulai sadar. Ini belum selesai. Ini sertifikat rumah ini. Suaraku tidak keras, tapi begitu kata itu keluar, ruangan langsung seperti tersedot diam. Beberapa tamu yang tadi berdiri setengah langsung membeku di tempat. Ada yang refleks mencondongkan badan lebih dekat, mencoba melihat isi map di tanganku. Kenapa dia pegang itu? Bisik seseorang di barisan depan. Aku tidak menjawab. Tanganku membuka halaman berikutnya. Pelan, terukur. Kertas itu aku putar sedikit ke arah mereka. Cukup agar beberapa orang di depan bisa membaca. Dan ini surat kepemilikan yang sah. Nama yang tercetak di sana terlihat jelas. Namaku. 1 detik. 2 detik. Tidak ada yang langsung bicara. Lalu reaksi itu datang. Apa? Serius itu? Loh, kok bisa? Bisik-bisik berubah jadi suara yang lebih nyata. Beberapa tamu berdiri penuh dari kursinya sekarang. Suamiku langsung bergerak mendekat. Langkahnya cepat, tidak lagi santai seperti tadi. Apa-apaan ini? Suaranya mulai naik. Tangannya coba menarik dokumen itu dari tanganku. Refleks, tanganku menahan. Jangan sentuh. Kalimat itu keluar pelan, tapi tegas. Gerakan di ruangan langsung berhenti lagi. Tanganku tidak gemetar lagi. Aku tidak mundur. Untuk pertama kalinya sejak aku berdiri di sini, aku tidak memberi ruang. Suamiku menatapku, tajam, tidak percaya. Mertuaku melangkah maju 1 langkah. Wajahnya mulai berubah. Itu pasti salah, katanya cepat. Aku tidak membantah. Aku hanya membalik 1 halaman lagi. Menunjukkan bagian tanda tangan, stempel, semua lengkap. Beberapa tamu saling mendekat. Ada yang berbisik lebih cepat. Ada yang menatap mertuaku, bukan lagi aku. Perubahan itu terasa. Kecil, tapi nyata. Tadi semua mata menekan aku. Sekarang sebagian mulai beralih. Aku menarik nafas pelan. Lalu mengangkat dokumen itu sedikit lebih tinggi. Agar lebih banyak orang bisa melihat. Kalau masih ragu, kataku pelan. Silahkan lihat sendiri. Tidak ada yang tertawa lagi. Tidak ada yang meremehkan. Hanya suara langkah kecil dan nafas yang mulai terasa berat di ruangan itu. Dan untuk pertama kalinya, mereka tidak lagi melihatku sebagai orang yang bisa dipermalukan begitu saja. Aku tidak langsung menjelaskan. Tanganku masih memegang dokumen itu. Diam, tidak bergerak. Dan justru diam itu membuat ruangan terasa semakin sempit. Suara sendok benar-benar berhenti sekarang. Tidak ada lagi yang makan, tidak ada lagi yang pura-pura sibuk. Seseorang di belakang bahkan menarik kursinya pelan, lalu berhenti di tengah gerakan, seolah takut mengganggu. Semua orang menunggu, menatap. Jelaskan, suara mertuaku pecah, lebih tinggi dari sebelumnya. Ada getaran di ujungnya. Aku tetap diam. Mataku tidak lepas dari wajahnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat dia tidak sepenuhnya yakin. Wanita di samping suamiku mulai gelisah. Tangannya yang tadi santai di pangkuan sekarang mencengkeram ujung kursi. Bahunya sedikit naik turun. Suamiku sendiri berdiri kaku. Tidak lagi mendekat, tidak juga berani menarik dokumen itu lagi. Aku menarik nafas pelan. Sengaja, suara nafasku terdengar di antara hening yang tebal itu. Rumah ini, kataku akhirnya. Pelan. Beberapa orang langsung condong ke depan. Bahkan ada yang tanpa sadar menahan nafas. Dibeli atas nama saya sejak awal. Kalimat itu jatuh, tanpa tekanan, tapi efeknya langsung terasa. Ruangan seperti kehilangan udara. Tidak mungkin, bentak mertuaku. 1 langkah maju.
Tangannya menunjuk ke arah dokumen itu, tapi tidak berani menyentuh. Bisik-bisik berubah arah. Serius, dia yang punya. Lah tadi katanya numpang. Aku tidak menjawab mereka. Aku hanya menggeser satu dokumen lagi ke depan. Gerakannya pelan, tapi tegas. Ini bukti transfernya. Beberapa tamu langsung berdiri penuh sekarang. Ada yang melangkah 1-2 langkah mendekat, ada yang menutup mulutnya sendiri. Suasana semakin berat. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi nada meremehkan. Hanya nafas dan suara kertas yang bergeser. Suamiku mundur setengah langkah. Kecil, tapi terlihat jelas. Wajahnya berubah. Tidak lagi tenang, tidak lagi mengontrol. Mertuaku tidak bicara lagi. Matanya bolak-balik antara aku dan dokumen itu. Aku tidak mempercepat. Aku tidak menambah penjelasan. Aku hanya berdiri di sana, membiarkan mereka mencerna semuanya. Dan di hening itu, satu persatu tamu mulai menarik jarak dari mereka. Pelan, hampir tidak terlihat, tapi cukup untuk mengubah semuanya. Bukan aku lagi yang ditekan, tapi mereka yang mulai kehilangan pijakan. Kalau itu benar, suara seorang tamu terdengar ragu dari barisan depan. Berarti kalimatnya menggantung. Tidak ada yang langsung menyelesaikan. Aku melangkah 1 langkah ke depan. Kecil, tapi cukup untuk membuat beberapa orang otomatis mundur memberi ruang. Berarti kalian tinggal di rumah saya. Kalimat itu jatuh pelan, tapi dampaknya seperti menjatuhkan sesuatu di tengah ruangan yang sudah retak. Hening. Total. Beberapa orang langsung menoleh ke arah suamiku. Ada yang menutup mulut, ada yang berbisik cepat ke sampingnya. Suamiku mundur 1 langkah. Lagi. Wajahnya pucat, tatapannya tidak lagi lurus. Tangannya yang tadi terlipat sekarang turun, jari-jarinya sedikit gemetar. "Rina, ini bukan tempatnya," katanya pelan. Nada suaranya berubah, tidak lagi mengontrol. Lebih seperti meminta. Aku menatapnya. Diam sejenak. "Tempatnya?" ulangku pelan. "Kamu mempermalukan aku di sini dari tadi." Beberapa tamu langsung bereaksi. Ada yang mengangguk kecil, ada yang mulai berpindah posisi. Tidak lagi berdiri di dekat suamiku. Perubahan itu terasa. Halus, tapi jelas. Wanita di sampingnya menunduk, bahunya mengecil. Tangannya tidak lagi mencengkram kursi. Sekarang justru menahan ujung bajunya sendiri. Aku mengangkat 1 dokumen lagi. Tidak terburu-buru. Gerakanku pelan, tapi semua mata langsung mengikuti. Dan ini, aku berhenti sejenak, memberi ruang. Beberapa orang bahkan tanpa sadar menahan nafas lagi. Dan ini, surat pembekuan akses rekening bersama. 1 detik, 2 detik. "Apa?" Suara suamiku pecah. Kali ini keras. Tubuhnya maju setengah langkah, tapi langsung berhenti sendiri. Ruangan langsung gaduh. "Dibekukan? Serius?" Berarti suara-suara itu saling bertabrakan. Tidak lagi bisik, tapi juga tidak terkontrol. Aku tetap berdiri, tidak meninggikan suara, tidak bergerak banyak. "Per hari ini," lanjutku pelan. Kalimat itu seperti menekan semua suara tadi. Pelan, tapi pasti. Suasana yang tadi gaduh mulai turun lagi. Tapi bukan ketenang, ketegang. Beberapa tamu sekarang benar-benar menjauh dari posisi awal mereka. Ada yang berdiri di belakangku, ada yang memilih diam, tapi matanya tidak lepas dari suamiku dan mertuaku. Ruangan terbelah, jelas. Dan di detik itu, aku sadar, semua orang di sini sedang memilih sisi. Kalau kamu di posisi mereka, kamu akan tetap diam atau mulai menjauh juga. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi sendirian di sisi yang ditekan. Jadi, acara ini, suara seorang tamu terdengar pelan, hampir tidak berani menyelesaikan kalimatnya. Aku menatap ke arah suara itu, lalu mengangguk kecil. Gerakan sederhana, tapi cukup untuk membuat seluruh ruangan kembali diam. "Bisa tetap jalan," kataku pelan. "Tapi bukan dengan uang saya." Hening. Benar-benar hening. Bahkan suara napas pun terasa berat. Mertuaku terduduk perlahan di kursinya. Tidak dramatis, tapi jelas, kehilangan tenaga. Tangannya yang tadi menunjuk, sekarang jatuh ke pangkuannya. Jarinya gemetar kecil. Wajahnya kosong. Wanita di samping suamiku mulai menangis pelan. Bahunya bergetar, tapi tidak ada yang mendekat.
Tidak ada yang mencoba menenangkan. Justru beberapa tamu menjauh satu langkah lagi, seolah tidak ingin ikut terseret. Suamiku berdiri di tengah ruangan, sendiri. Mulutnya sedikit terbuka, seperti ingin bicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Tatapannya beralih ke kanan, ke kiri, mencari dukungan. Tapi tidak ada yang menatapnya seperti tadi. Tidak ada lagi yang tersenyum. Aku melangkah satu langkah ke depan. Pelan. Semua mata kembali ke arahku. Bukan lagi karena penasaran, tapi karena mereka tahu semuanya sudah berbalik. Aku tidak meninggikan suara, tidak menunjuk, tidak mendekat ke siapapun. Aku hanya berdiri di posisi yang tadi mereka dorong paksa. Dan sekarang, tidak ada yang berani menyentuhku lagi. Kalau masih mau lanjut, kataku pelan. Silahkan. Aku menutup map di tanganku. Suara kertas itu terdengar seperti penutup. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang menjawab. Hanya hening yang terasa lebih keras dari teriakan. Dan di momen itu, tanpa perlu teriak, tanpa perlu membalas hinaan, semuanya runtuh di depan semua orang. Aku tidak menunggu jawaban. Tanganku menutup map itu perlahan, suara kertasnya terdengar jelas di ruangan yang masih kaku. Seperti tidak ada satupun yang berani mengganggu momen itu. Silahkan lanjutkan acara, kalau masih sanggup, kataku pelan. Tidak ada yang menjawab. Aku berbalik. Langkahku pelan, terukur. Sepatu yang menyentuh lantai marmer terdengar lebih jelas dari biasanya. Mungkin karena tidak ada lagi suara lain yang berani muncul. Saat aku melewati deretan tamu, beberapa orang refleks memberi jalan. Ada yang menunduk, ada yang menatapku dengan ekspresi yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi meremehkan, tapi seperti baru sadar siapa yang sebenarnya berdiri di depan mereka sejak awal. Di belakangku, suara mulai muncul lagi. Bukan tawa, bukan ejekan, tapi bisik yang terputus-putus. Gimana ini? Serius dia yang punya? Barusan mereka bilang, aku tetap berjalan. Tidak menoleh, tidak berhenti. Tapi aku tahu, mereka tidak lagi membicarakanku sebagai korban. Mereka membicarakan kejatuhan. Aku melangkah keluar dari rumah itu. Pintu terbuka, udara luar terasa lebih ringan. Aku berhenti sebentar di ambang pintu. 1 detik, 2 detik. Cukup untuk menarik napas panjang. Lalu aku melangkah pergi, tanpa ragu. Kadang balasan paling kuat bukan tentang membalas, tapi tentang membiarkan semuanya terbuka di depan orang banyak. Kalau kamu di posisi seperti aku, kamu akan tetap diam seperti tadi, atau berani melakukan hal yang sama.